Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Agustina dengan NIM D1O0203999. Di sini saya akan membahas tentang pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Mengangkat tentang pemulihan korban kekerasan terhadap rumah tangga. Gimana sih pemulihannya? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pelaksanaan atau perampasan. Contoh kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik meliputi setiap penyerangan dalam bentuk apapun, mulai dari mencubit, mendorong, menendang, memukul, atau bahkan membunuh yang dilakukan dalam rumah tangga. Banyak sekali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu kasusnya adalah seorang perempuan yang inisial ES, umur 47 tahun, menjadi korban penganiayaan suaminya sendiri usai bertengkar hebat di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Minggu. Suami korban yang inisial Y, 48 tahun, kini ditangkap polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, di mana akibat penganiayaan itu S mengalami luka serius di bagian leher dan punggungnya. Wanita itu dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korban sadar tapi kondisinya lemah, ujar Kapolsek Cikupang, Anjung Komisaris Indra Adinata Minggu Paten 6 Juni 2021. Pertengkaran suami istri ini terjadi Jalan Raya Serang KM 125 Kampung Cireweng, Desa Cireweng, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Minggu 6 Juni 2021. Sebelum membahas pemulihan, pastinya ada faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan? Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hasil SPHPN tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan, yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial, budaya, dan faktor ekonomi. Faktor individu perempuan jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan seperti melalui kawin siri secara agama, adat, kontrak, atau lainnya. Perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Faktor pasangan perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain, risiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri pasangan lain. Faktor ekonomi. Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan. 4. Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam
Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Dengan banyaknya kasus dan faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, gimana sih cara pemulihannya? Nah, cara pemulihannya adalah 1. Bantu korban agar tidak menyalahkan diri sendiri. Kan peristiwa tersebut bukan sepenuhnya kesalahan pribadi. Rasa malu, marah, kecewa hanya akan menimbulkan penyakit. Jika terus-menerus dirasakan, menerima diri akan memulihkan diri dari rasa trauma. 2. Bantu korban mengurangi stres. Mungkin tidak mudah, kita tidak bisa berpikir jernih dan tenang dalam kondisi pasca kejadian, maka kita harus menghindari stres seperti melakukan teknik relaksasi atau mendengar musik yang menenangkan diri. 3. Beri dukungan kepada korban. Seorang yang dianggap dekat dapat dijadikan teman untuk berbagi cerita dan memberi dukungan untuk meringankan beban yang dipikunya. Bantu korban mendapat pendampingan psikologi jika trauma yang dialami tidak kunjung berkurang. Cobalah untuk berkonsultasi kepada pihak profesional. Yakinkan korban, jika kamu mau berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Kamu akan menjadi seseorang yang lebih kuat. Ingat bahwa kamu sangatlah berharga. Ingat, jangan menutup mata kita terhadap tindakan kekerasan di sekitar kita. Penjelasan saya, sekian dari penjelasan saya.